Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Riana Lidi Clara. Di sini saya memegang mata pelajaran fisika. Nah, pada fisika kelas 11 ini untuk bab pertama yaitu membahas tentang keseimbangan dan dinamika rotasi. Nah, dalam materi keseimbangan dan dinamika rotasi ini nanti terdiri dari beberapa subbab yang akan kita bahas secara bersama-sama. Untuk subbab pertama yaitu tentang momen gaya. Apa sih momen gaya itu? Di sini momen gaya disebut juga dengan torsi atau ukuran keefektifan gaya yang bekerja pada suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap titik poros tertentu. Jadi maksudnya, momen gaya di sini itu adalah kemampuan atau keefektifan suatu benda untuk memutar terhadap porosnya. Nah, atau disebut juga torsi ya. Nah, di sini sebelumnya kalian tahu kan ketika ingin membuka pintu, ketika kita ingin membuka pintu, kita ilustrasikan seperti ini. Ini adalah poros atau yang dekat engselnya itu ya. Nah, ini adalah gagang pintunya. Ketika kita akan membuka pintu dengan memberikan gaya searah sumbu Y dari sini, ketika kita memberikan gaya dekat dengan porosnya, maka kita akan lebih sulit. Sedangkan ketika kita membuka pintu menjauhi porosnya, maka kita akan merasa lebih mudah untuk membuka pintu tersebut. Hal tersebut mengapa? Karena di sini R atau jarak antara porosnya itu berbanding lurus dengan torsi. Torsi di sini adalah yang tadi, keefektifan suatu benda untuk memutar. Kita lihat di sini, torsi atau momen gaya di sini merupakan besaran vektor, di mana R atau jarak poros terhadap gaya yang tegak lurus ini sebanding dengan gayanya, maka dikalikan. Di sini torsi atau momen gaya satuannya Newton meter, sedangkan R adalah jarak gaya yang tegak lurus dengan porosnya, satuannya meter, sedangkan F adalah gayanya dengan satuannya Newton. Nah, kita perhatikan di sini, apabila gaya dengan L-nya tegak lurus, maka kita bisa langsung dikalikan saja. Di sini L dan R itu hampir sama ya. Sedangkan apabila membentuk suatu sudut, maka harus dicari dulu besar dari sudutnya. Nah, di sini kita misalkan R ini jarak poros terhadap gaya yang tegak lurus ini sama dengan L atau jarak ini ke sini, poros ke F ini, dikali dengan sin theta. Mengapa sin theta? Karena gaya yang diberikan dari atas ini terhadap sumbu Y. Nah, jika gaya yang diberikannya itu searah horizontal atau searah dengan sumbu X, maka di sini akan menjadi cos theta. Tapi di sini kita akan membahas tentang besaran sudutnya dengan sudut sin theta. Nah, karena di sini R atau jaraknya sama dengan L dikali sin theta, kita masukkan ke rumus semula, di mana torsi sama dengan R kali F.
dimasukkan ke sini, maka F dengan diganti R besar R-nya yaitu L kali sin theta. Nah, seperti itu ya. Kita langsung terapkan ke contoh soalnya. Nah, belum ya. Nah, di sini bagaimana jika dalam suatu batang terdapat lebih dari satu torsi? Bagaimanakah gerakan benarnya? Contohnya lihat di sini. Di sini adalah batang dengan titik tumpu pada ujung kiri batang. Ada dua gaya yang bekerja pada batang. Di sini kita lihat. Di sini terdapat dua gaya. Yang satu arahnya ke atas, yang satu arahnya ke bawah. Nah, untuk mengetahui torsi totalnya, maka kita tinggal jumlahkan saja ya. Dimana di sini tuh gaya F1 akan menyebabkan batang berputar searah dengan jarum jam, dan sedangkan gaya F2 akan menyebabkan benda berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Maka torsi totalnya adalah torsi pertama dikurangi. Mengapa dikurangi? Ini karena F2-nya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Sebenarnya rumus awalnya itu jadi torsi total itu sama dengan torsi ke-1 ditambah torsi kedua. Nah, berhubung arahnya berlawanan jarum jam, maka kan kalau positif kali negatif menjadi negatif. Di sini maka torsi ke-1 dikurangi torsi kedua, di mana rumus sebelumnya kita ketahui bahwa torsi itu sama dengan L1 kali F2. Ini bisa saja R ya. Bisa kalau di simbolnya ini bisa jadi R atau L sama saja. Dikurangi ini torsi kedua yaitu L2 kali F2 atau R2 kali F2 seperti itu. Nah, ini penerapan contoh soalnya. Di sini perhatikan, terdapat sebuah batang yang ditarik dengan gaya. Momen gaya terhadap titik 0 adalah seperti pada gambar di sini. Di sini membentuk sudut 60 derajat dengan diberikan gaya itu sebesar 50 Newton. Nah, jarak A ke O yaitu 10 meter. Yang ditanyakan adalah berapa besar momen gaya terhadap titik O adalah di sini ya. Kita ingat ke persamaan sebelumnya bahwa dimana torsi, nah ini torsi ya sama dengan F kali R, karena di sini membentuk sudut, maka yang dimasukkanlah besar sudutnya yaitu 50 dikali 10 dikali sin 60 derajat. Kita selesaikan secara matematis ya. Maka dihasilkanlah 250 akar 3 Newton meter ya. Nah, untuk latihan soalnya silahkan kalian kerjakan ini. Soalnya sesuai dengan gambar ini ya, sama perintahnya. Akan tetapi diubah besar F-nya atau besar gayanya diganti dengan nomor absen kalian. Dan besar dari R-nya atau jaraknya diganti dengan 2 kali nomor absen kalian. Jadi misalkan absen bela misalkan 5, maka di sini F-nya ini yaitu 5 Newton. Sedangkan R-nya yaitu 2 kali nomor absen, berarti 2 kali 5 berarti 10 meter kayak gitu ya. Jadi setiap orang akan mengerjakan dengan bilangan yang berbeda sesuai dengan nomor absennya masing-masing. Yang selanjutnya yaitu untuk soal kedua. Perhatikan gambar berikut ini di mana sistem benda tegar dirangkai seperti gambar di bawah ini. Nah, agar seimbang, maka besarnya F di titik C adalah, nah, di sini sama aja ya, dimana tadi kan kita ketahui bahwa torsi itu sama dengan F kali R. Di sini terdapat 2 gaya. Kita bagi 2 dari sini, karena di sini titik torsinya itu di A ya. Dimana berarti untuk torsi ke-1 sama dengan F1 dikali R1 di sini. F1-nya itu 200 Newton dikalikan dengan jaraknya yaitu 4 meter. Yang selanjutnya F2-nya ini ditanyakan dikali dengan 8 meter. Di sini kita tinggal diselesaikan secara matematis saja ya. Nah,
maka didapatlah hasil yaitu 100 Newton. Nah, lanjutnya untuk latihan soal yang kedua yaitu kerjakan latihan soal seperti contoh soal ini sama persis, akan tetapi gaya pada titik B diganti dengan nomor absen, sedangkan jarak B ke A diganti dengan 4 ditambah nomor absen, dan jarak dari A ke C yaitu 8 ditambah nomor absen. Contoh, jika misalkan Andi memiliki nomor absennya 10, berarti besar gaya ini yang 200 Newton ini diganti dengan 10 Newton, sedangkan RAB-nya, jarak A ke B-nya atau B ke A-nya 4 ditambah 10 berarti 14 meter, sedangkan jarak A ke C-nya yaitu 8 ditambah nomor absen tadi 10 berarti 8 ditambah 10 sama dengan 18 gitu ya. Diselesaikan dengan cara yang sama. Nah, oke. Silahkan dikerjakan setiap orang dengan tulis tangan ya di buku catatan masing-masing, kemudian nanti difoto. Untuk pengumpulan tugasnya nanti diinformasikan selanjutnya oleh saya. Oke, terima kasih. Sekian pemaparan materi tentang momen gaya atau torsi. Selamat mengerjakan latihan soalnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.